Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan. Saya dari Prodi Satu Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan membuat presentasi saya tentang modul yang ke-10 yaitu tentang JDBC lanjutan. Yaitu eh, setelah saya melakukan setup dan melakukan latihan praktikum, saya diberikan sebuah tugas yaitu aktivitas praktikum yaitu tentang cash flow. Nah, jadi sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang aplikasi cash flow ini. Jadi pada video kali ini saya diminta untuk menambahi lah, menambahi fitur autentikasi yang memastikan setiap data cash flow yang tersimpan itu sesuai dengan pengguna yang sedang login. Nah, jadi untuk pembahasannya saya akan membahasnya menggunakan eh, file presentasi lah, menggunakan PPT. Sebentar. Nah, ini dia. Oke, oke. Jadi jadi visi lanjutan. Oke, jadi tujuannya itu adalah untuk menambah fitur autentikasi, yaitu login atau register pada aplikasi Cashflow. Kemudian memastikan setiap data Cashflow itu tersimpan dan dapat diakses sesuai dengan pengguna yang sedang login. Nah, untuk deskripsinya itu ya, jadi di sini penggunaannya ini untuk interaksi dengan database untuk fungsionalitas autentikasi dan otorisasi. Nah, autentikasinya itu proses memverifikasi identitas pengguna, misalnya melalui username dan password, di mana program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang sehari-hari. Oke, kemudian untuk strukturnya itu ya saya akan langsung menunjukkannya di bagian code. Nah, yang ini. Jadi strukturnya itu oke, ada source main Java, source main source test Java. Nah, jadi source main Java itu ya kode utama aplikasi lah. Kemudian source test Java itu kode pengujian unit. Kemudian dalam source main dan source test itu terdapat controller, repository, dan service. Yang dimana controller itu menangani request dari user, dan repository itu mengatur penyimpanan data pada to-do. Kemudian service itu menangani logika bisnis aplikasi lah. Nah, oke. Kemudian ada ini auto context. Jadi potongan code-nya dapat dilihat dari screenshotan ini. Nah, jadi penjelasan itu out context adalah kelas yang beranotasi, yaitu add request scope. Nah, jadi ini berarti ia menyimpan informasi pengguna yang sedang login khusus untuk satu permintaan HTTP, yang artinya seumur hidup request tersebut. Nah, kemudian dalam source main Java tadi ada controller. Nah, jadi controller ini adalah cashflow.java, peran itu untuk penjaga data. Nah, kemudian fungsinya itu adalah untuk validasi akses, yang artinya memeriksa lah status login via out context. Kemudian ada isolasi data, yang artinya itu menyuntikkan ID pengguna yang sedang login ke setiap operasi create, read, update, dan delete. Nah, kemudian hasilnya itu ya hanya data cash flow milik pengguna tersebut yang dapat diakses, dimodifikasi, atau dihapus. Potongan code-nya dapat dilihat di sebelah sini, yang ini. Nah, ini adalah screenshotannya. Dan ada entities. Nah, jadi cashflow.java in cashflow.java. Jadi file ini mendefinisikan struktur tabel cash flow di database. Nah, penambahan kunci asing yaitu telah ditambahkan field baru private UUID, user ID yang ditandai sebagai kolom yang tidak dapat diubah, atau update table sama dengan false, dan tidak boleh kosong, nullable sama dengan false. Nah, jadi ini adalah kunci utama untuk menghubungkan transaksi ke pemiliknya, di mana konstruktor diperbarui, kemudian konstruktor baru telah ditambahkan untuk memudahkan pembuatan objek cash flow dengan menyertakan user ID secara eksplisit, yang di mana akses datanya itu getter dan setter. Untuk user ID juga disediakan. Potongan code-nya dapat dilihat ya. Nah, repository. Jadi file ini mendefinisikan antarmuka untuk operasi database. Semua query JQL telah dimodifikasi untuk selalu menyertakan filter where JUser sama dengan user ID. Find by keyword yaitu query pencarian sekarang hanya mengembalikan data yang dimiliki oleh pengguna dengan user tertentu. Kemudian ada find distinct labels, yaitu fungsi ini sekarang hanya mengambil label unik yang digunakan oleh pengguna user ID tertentu. Kemudian ada metode ke CRUD, yaitu berbasis ID dan user ID. Find by user ID and ID, ya itu digunakan untuk operasi read,
dan update, memastikan catatan dimiliki oleh pengguna yang benar. Oke, nah jadi file ini berisi logika bisnis, memanfaatkan repository untuk memiliki filter data berdasarkan user ID. Nah, dan juga menggunakan cashflow repository ini, find by keyword, user ID, keyword. Nah, jadi men get cashflow by ID itu menggunakan cashflow repository find by user ID and ID untuk menjamin otorisasi. Kemudian ada controller test, nah, yang dimana nama filenya itu adalah cashflow controller test Java, yang artinya menguji lapisan API atau HTTP. Jadi pengujian ini berfokus pada interaksi eksternal, API, dan peran controller sebagai gerbang otorisasi pertama. Kemudian ada service test. Nah, service test ini ya inti pengujian cashflow service. Jadi wajib user ID memastikan semua metode bisnis di service selalu dipanggil dengan user ID yang benar dan memverifikasi bahwa user ID diteruskan ke repository ke repository. Selanjutnya ada entities test. Nah, jadi pengujian ini berfokus pada struktur data entity itu sendiri. Persyaratan user ID dan memverifikasi bahwa cashflow dapat dibuat menggunakan konstruktor yang menyertakan user ID dan bahwa field user ID dapat diambil, getter, dan diatur atau setter dengan benar. Kemudian kesimpulannya itu, oke, sebelum masuk kesimpulan, mari kita masuk ke code-nya saja langsung. Oke, oke. Nah, untuk mentesnya itu yang pertama yaitu mvn, oh, mvn clean install. Oke, setelah itu masuk kita ke start, itu sekalian mentes Jacopo-nya. Itu mvn clean start, dan clean ts, sorry, tes, dan start site target, gitu site, oh salah salah, start target site, kemudian Jacopo, kemudian index.html. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, nah jika dia sudah berhasil, artinya seluruh coveragenya ini eh, berhasil lah, tidak ada error. Itu bernilai 100% semua. Nah, oke, mari kita coba untuk menjalankan clean apanya? Press-nya. Itu cara, oke, kita buka terminal, kemudian mvn clean install, dan mvn spring boot run. Oke, tinggal tunggu saja. Oke, jika dia tampilan sudah seperti ini, maka kita bisa membuka e-pressnya, kemudian menekan salah satu send request-nya, yaitu yang ini, send request. Nah, artinya satu sukses dan berhasil. Kemudian dia ada post, yang kita buat lagi post login, send request, statusnya dia fail, message-nya dia email atau password salah. Nah,
Oke, jadi sebagai kesimpulan, oke, jadi om controller itu berfungsi sebagai entry point dan utama. Nah, jadi kesimpulannya itu ya kita di sini menambahkan fitur cash flow lah, cash flow yang gunanya untuk mengautentikasi. Itu yang ini tadi. Tujuannya yaitu, nah, tujuannya itu untuk memastikan setiap data cash flow itu tersimpan sesuai dengan pengguna yang sedang login. Itulah tujuan dari praktikum ini dan kesimpulannya. Nah, jika saya Ian Kurniawan Siahaan, eh, pamit undur diri. Sekian dari saya. Terima kasih.